Dalam belajar di Masjidil Haram Mekah yang cara belajarnya secara halakoh, belajar dengan duduk bersila mengelilingi guru dan mengambil tempat di serambi masjid, dia belajar kepada ulama-ulama yang terkenal pada masa itu seperti 1. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. 2. Ahmad Sumbawa. 3. Saleh Bafadil. 4. Ali Maliki. 5. Umar Bajunet. 6. Ahmad Khatib. 7. Abdul Rahman. 8. Umar Sato. 9. M. Amin Mardin. Dan ilmu-ilmu yang dipelajarinya melulu agama Islam seperti 1. Al-Quran. 2. Bahasa Arab beserta tata bahasanya. 3. Tafsir. 4. Fiqh. 5. Hadits. 6. Tauhid. 7. Ilmu falak. 8. Balagah. 9. Arudel. 10. Qasidah Barzanji. Pelajaran-pelajaran ini diikutinya secara berurutan. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1912 dipanggil pulang karena orang tuanya meninggal dunia, beliau sambil mengajar, selanjutnya lihat karir sebagai pendidik, dia juga terus menambah ilmu dengan mengadakan hubungan-hubungan kunjungan kepada guru-guru, pemuka masyarakat di Mandailing. Bersamaan dengan itu dia juga membaca buku-buku sejarah Indonesia dan dunia politik, perdagangan dan perekonomian, pertanian dan kesehatan. Di samping itu dia juga bergaul dengan pejabat-pejabat pemerintah kolonial yang membidangi pertanian, kesehatan dan pamong desa pada zaman pemerintah kolonial disebut kuria dan raja-raja. Dengan pejabat-pejabat yang digaulinya itu dimintanya pula untuk mengajar di madrasah yang telah didirikannya, selanjutnya lihat juga karir sebagai pendidik. Dan dalam bergaul dengan pejabat itu dia tidak memandang agama, walau pada waktu itu ada anggapan bahwa agama di luar Islam tidak sah. Malahan pendapat ini masih berkembang sampai sekarang di madrasah setempat. Pemuka dan salah seorang yang digaulinya itu adalah Dr. F.L. Tobing, seorang yang beragama Kristen. Di samping beliau ini juga pernah dimintanya untuk mengajar di madrasah yang didirikannya. Dr. F.L. Tobing jauh sebelum menjadi residen Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga pernah memimpin rumah sakit Zending di Panyabungan sekitar 11 km dari Purbabaru ke arah utara. Selanjutnya pengetahuannya di bidang pertanian dan perdagangan ini dipraktekkannya pula dengan membuka perkebunan karet, nenas dan rambutan di sekitar desa Purbabaru. Kemudian di luar daripada itu dia juga pergi ke pasar secara teratur, kepergiannya ke pasar yang secara teratur ini dimanfaatkannya untuk menjadi pedagang pengumpul di mana pada waktu harga barang murah dia membeli sejumlah barang dan kalau harga-harga barang tersebut naik, dijualnya kembali. Pendidikan lainnya adalah membiasakan diri mencatat kejadian-kejadian penting di daerah lokal, nasional dan internasional seperti letusan gunung berapi, datangnya Tuanku Rao dan Islam ke Mandailing, masuknya Belanda ke daerah setempat, penyerahan Belanda kepada Jepang di Indonesia, kelahiran dan kematian anak, anggota keluarga dan masalah-masalah yang dihadapinya secara pribadi. Kemudian dia juga memperluas wawasan dengan bepergian ke kota-kota semacam Bukit Tinggi, Padang, Medan, Banda Aceh, Jakarta, Pekalongan dan Bogor di dalam negeri serta Kuala Lumpur dan Pahang di luar negeri. Kota-kota di dalam negeri terutama di Pulau Sumatera dikunjunginya dengan maksud untuk melihat-lihat perkembangan pendidikan agama, perkembangan kota dan membeli buku-buku agama untuk madrasahnya. Sedangkan ke kota-kota di Pulau Jawa beliau membuat catatan-catatan berupa pengalamannya sewaktu naik pesawat terbang, gedung-gedung pemerintah dan pusat-pusat perdagangan yang dilihatnya, kesan naik kereta api, pemandangan alam serta keadaan masjid dan jamaahnya, dan kota-kota di Malaysia dan ditemani oleh sekretarisnya. Dia melihat-lihat pengolahan karet, proses pembuatan karet lateks, penambangan bauksit dan proses pengolahannya. Di luar daripada pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas ini dia juga mempersiapkan kader-kader penerus baik itu dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang perkebunan. Dalam bidang pendidikan dia menyuruh dan mengirim beberapa orang muridnya untuk memperdalam ilmu agama Islam ke Mekah maupun negeri-negeri lainnya seperti Mesir dan Lucknow, India. Sedangkan dalam bidang perkebunan dia mengutus sekretaris untuk mempelajari pengawetan buah-buahan seperti nenas dan rambutan serta proses pengalengannya ke Jakarta. Karir sebagai pendidik. Sesudah Mustafa Hussein kembali ke Pasar Tanobato pada tahun 1912 beliau langsung mengajarkan ilmu agama yang diperolehnya dari Mekah di masjid setempat. Di masjid setempat sebelumnya memang sudah ada pengajian yang dipimpin oleh Syekh Muhammad yang juga pernah belajar agama di Mekah, Saudi Arabia. Pengajian itu telah berlangsung kurang lebih 13 tahun dengan pesertanya yang berdatangan dari desa-desa sekitar seperti Pagaran Tonga, Hutanamale, Maga, Roburan, Lumban Dolok dan Purbajulu. Pengajian itu sendiri walau sudah berlangsung lama namun bahan kajiannya belum teratur. Bahan kajiannya sering berulang-ulang dan banyak terarah kepada peribadatan.
Pengajian belum banyak menyinggung masalah-masalah hukum yang pada waktu itu sudah sangat diharapkan oleh masyarakat. Di samping itu pengajian itu sendiri belum menggunakan kitab, walau kitab-kitab Melayu sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Pada saat pengajian berlangsung, Syekh Muhammad selalu memperkenalkan Mustafa Hussein kepada peserta pengajian yang pada masa itu sering disebut wirid-wirid. Syekh Muhammad selalu mengatakan bahwa kita kedatangan seorang guru yang alim dan cakap. Dan sejalan dengan perkenalan ini, Syekh Muhammad juga selalu memberi kesempatan kepada Mustafa Hussein untuk memberi pengajian. Dalam pengajian ini Mustafa Hussein memulainya dengan terlebih dahulu mengaji Al-Quran, tulis bacanya, kemudian bahasa Arab, Nahwu Shorf, dengan buku pegangan terdiri dari Al-Jurumiyah, Mukhtasar dan Kawakib. Kemudian menyusul fiqh dengan kitabnya Fathul Qorib dan kitab Melayu, terus tauhid dengan kitabnya Kifayatul Awam, dan akhirnya tasawuf dengan kitabnya Minhajul Abidin. Pengajian yang teratur ini membuat para pesertanya makin meluas dan Mustafa Hussein sendiri makin masyhur serta makin banyak dikenal masyarakat. Dalam pada itu pengajian ini beliau juga banyak menjelaskan masalah-masalah masyarakat terutama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri dan keluarga. Pengajian ini membuat masyarakat bukan hanya mengikuti secara teratur, pengajian hanya sekali seminggu yaitu pada setiap malam Selasa, akan tetapi masyarakat juga meminta supaya waktu dan peserta pengajiannya ditambah untuk anak-anak, pemuda dan ibu-ibu. Belakangan dengan bantuan masyarakat diadakanlah pengajian khusus kaum ibu yang waktunya pada setiap malam Selasa sesudah sembahyang maghrib sampai waktu sembahyang Isya dan sesudah sembahyang Isya sampai sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat untuk kaum bapak. Sedangkan untuk anak-anak dan pemuda diadakan pada pagi hari di Masjid Pasar Tanobato, tempat ia pengajian ibu-ibu, rumah orang tua beliau sendiri. Selanjutnya di luar dari pengajian yang teratur itu beliau juga pergi ke desa-desa sekitar untuk membuka pengajian sambil mencari obat, menurut H. Sulaiman salah seorang muridnya, beliau pada waktu permulaan perkawinannya beliau pernah lemah syahwat. Kunjungan ke desa-desa ini pernah sampai ke Sibuhuan di sebelah timur Pulau Sumatera. Pasar Tanbato sebagai tempat tinggalnya berada di bagian barat pedalaman Pulau Sumatera. Karena itu beliau bukan hanya dikenal masyarakat Tanobato dan sekitarnya akan tetapi juga dikenal oleh masyarakat daerah lainnya. Bersamaan dengan berkembangnya pengajian yang dipimpin oleh Mustafa Hussein, di mana beliau sudah pula mulai mendapat sebutan Tuan Syekh Mustafa Hussein, Syekh Muhammad berangsur-angsur pula mengundurkan diri dan mempercayakan sepenuhnya pengajian yang ada kepada Syekh Mustafa Hussein ini. Dalam memimpin pengajian ini Syekh Mustafa Hussein melakukannya secara halakoh, semacam waktu beliau belajar di Masjidil Haram Mekah. Namun sedikit berbeda dengan yang di Mekah, pengajian di Masjid Pasar Tanobato ini setiap pesertanya diharuskan memiliki buku seperti belajar di sekolah dewasa ini. Pengajian di Masjid Pasar Tanobato itu tidak berlangsung lama hanya sekitar 3 tahun saja. Hal ini disebabkan Pasar Tanobato karam rusak berat akibat serangan banjir besar, menurut penutur Tanha. Sulaiman salah seorang murid tertua Syekh Mustafa Hussein akibat serangan banjir ini penduduk yang hanyut dan hilang cukup banyak. Beruntung murid-murid Syekh Mustafa Hussein semuanya selamat karena beberapa hari menjelang banjir pemilik rumah penampungan murid-murid itu berkeberatan rumahnya terus-menerus ditumpangi oleh anak mengaji. Karenanya murid-murid itu pindah ke tempat yang sedikit lebih jauh dari rumah tumpangan mereka itu. Dan sewaktu datang serangan banjir tempat mereka itu terhindar dari banjir dan mereka semua selamat. Selanjutnya Syekh Mustafa Hussein yang selamat dari banjir pindah ke desa Purnbabaru, tempat asal keluarganya bersama dengan beberapa orang murid istrinya. Perpindahan itu sejalan pula dengan permintaan keluarga dan kepala desa, dulu disebut ketua kampung. Permintaan ini disertai dengan harapan kelak sesudah Syekh Mustafa Hussein bertempat tinggal di desa Purbabaru penduduknya akan bertambah baik. Pada masa dahulu beberapa orang penduduk desa Purbabaru dikenal sebagai pencuri, tukang garong dan penjudi.